e ci ha provato fino alla fine per portarlo a casa, per cui ti dico, se possibile maturare a 30 anni, io l'ho visto più maturo. Bueno, seguro que esto nos ayuda, ¿no? Tengo confianza en mí mismo, sé que puedo ganar una carrera del Campeonato del Mundo, ¿no? Que es importante también saber uno mismo tiene que saber de su potencial y bueno, sé que tenemos potencial, pero claro, es lo que te digo al final. Yes, mantap! Hasil sesi free practice pertama Veda Ega Pratama di Moto3 seri Hungaria hari ini. Strategi cerdas demi hasil gemilang di race resmi. Sampai buat petinggi Ducati, Gigi Daliknya ikut notice dan beri komentar jujur kayak gini soal hasil Veda tersebut. Di sisi lain, siapa tangka, rival Veda dari Eropa, Brian Uriarte, yang baru saja curang soal oli, malah terang-terangan ejek keras Veda dan sesumbar bakal naik podium lagi kalahkan Veda. Benarkah begitu? Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Kejutan menarik terjadi di sesi latihan bebas pertama atau FP1 Moto3 seri Hungaria 2026 yang berlangsung di sirkuit Balaton Park Jumat hari ini. Bukan cuma soal performa impresif pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, tapi juga soal siapa yang tertangkap kamera ikut memantau aksinya. Bos besar sekaligus General Manager Ducati Corse, Luigi Daliknya, ternyata kedapatan ikut menyoroti jalannya sesi kelas ringan tersebut. Pria yang dikenal sebagai jenius teknologi di MotoGP ini bahkan memberikan komentar yang sangat jujur dan berkelas untuk pembalap asal Gunung Kidul tersebut. Menariknya, Gigi Daliknya sama sekali tidak menyoroti hasil akhir atau catatan waktu yang dicetak Veda. Ia justru kagum dengan cara cerdas pembalap Honda Tim Asia itu dalam membangun ritme penampilannya, langkah demi mempersiapkan diri menghadapi balapan resmi akhir pekan nanti. Kondisi lintasan Balaton Park yang teknis, banyak pembalap langsung tancap gas demi mengamankan waktu terbaik sejak menit awal. Namun Veda memilih strategi yang berbeda dan jauh lebih dewasa. Gigi Daliknya melihat pendekatan Veda ini sebagai sesuatu yang sangat cerdas untuk ukuran seorang pembalap rookie. Anak ini tidak sedang mencari perhatian atau sekedar ingin jadi yang tercepat di FP1. Dia sangat tenang. Saya perhatikan dia menggunakan menit-menit awal untuk memahami karakter sirkuit baru ini, mencari titik pengereman yang aman, dan membaca grip aspal. Menurut bos Ducati tersebut, ketenangan Veda untuk tidak langsung memaksakan motor ke batas maksimal adalah langkah yang sangat berkelas. Veda memilih berkenalan dulu dengan sirkuit sepanjang 4,075 km itu secara bertahap. Jika dibedah, jalannya FP1 hari ini memperlihatkan bagaimana matangnya taktik yang diterapkan Veda bersama kru mekanik Honda Tim Asia. Di 10 menit pertama, Veda tidak peduli berada di posisi bawah. Dia fokus mencari racing line terbaik dan melihat di mana saja genangan air yang berbahaya. Saat mulai nyaman, Veda menaikkan kecepatannya secara konstan. Ia menguji ketahanan ban depan dan belakang tanpa melakukan manuver agresif yang berisiko membuat dirinya crash. Setelah semua data tikungan dan pengereman tersimpan di kepalanya, barulah di menit-menit akhir Veda melakukan satu putaran Hanas yang bersih hingga berhasil mengunci posisi bagus. Pujian jujur dari tokoh berpengaruh sekelas Gigi Daliknya ini jelas menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi Veda. Dengan menyelesaikan FP1 tanpa mengalami insiden atau crash, Veda pulang ke garasi dengan membawa data telemetri yang sangat bersih dan motor yang utuh. Data inilah yang akan menjadi modal krusial bagi timnya untuk menyetel motor terbaik, baik untuk sesi kualifikasi besok maupun saat race resmi di hari Minggu nanti. Jika konsistensi dan cara cerdas step by step ini bisa terus dipertahankan sepanjang akhir pekan, bukan tidak mungkin lagu Indonesia Raya akan kembali berkumandang di Hungaria. Terlebih lagi, kini mata para petinggi MotoGP pun sudah mulai melirik tajam ke arah bakat emas Indonesia ini. Sementara itu bikin geger. Atmosfer di padok Moto3 Hungaria 2026 mendadak memanas pasca berakhirnya sesi latihan bebas pertama atau FP1 Jumat hari ini. Di saat bos besar Ducati Gigi Daliknya memberikan pujian berkelas untuk taktik cerdas Veda Ega Pratama, reaksi 180 derajat justru datang dari salah satu rival rukinya asal Eropa, Brian Uriarte. Pembalap muda asal Spanyol itu secara mengejutkan melontarkan ejekan keras yang ditujukan langsung kepada Veda.
Uriarte menilai pendekatan step by step yang dilakukan pembalap Indonesia tersebut di lintasan basah Balaton Park sebagai bentuk ketakutan, bukan kecerdasan. Saya melihat dia, Veda, terlalu banyak membuang waktu di awal sesi dengan alasan mencari feel atau mempelajari track. Ini Moto3. Jika Anda lambat di menit-menit awal, itu artinya Anda memang takut atau tidak punya kecepatan, ujar Uriarte dengan nada menyindir saat diwawancarai media. Uriarte yang pada sesi FP1 ini finish di luar posisi 5 besar akibat sempat melebar di salah satu tikungan, tampaknya gerah dengan sorotan media yang justru tertuju pada konsistensi Veda. Dengan penuh percaya diri, pembalap Eropa ini sesumbar bahwa dirinya jauh lebih siap untuk menguasai sirkuit baru Hungaria ini. Ia bahkan terang-terangan menargetkan posisi podium tertinggi pada balapan hari Minggu nanti dan yakin bisa membalas kekalahannya dari Veda pada seri sebelumnya di Brazil. Trek ini menuntut keberanian, bukan sekedar kalkulasi yang terlalu aman. Akhir pekan ini saya akan membuktikan siapa yang lebih layak berada di depan. Target saya adalah podium. Dan saya pastikan Veda akan berada di belakang saya saat menyentuh garis finish, tegas Uriarte penuh emosi. Ketegangan antara Uriarte dan Veda ini langsung menjadi bumbu penyedap yang menarik bagi para pecinta balap online. Saywar atau perang urat saraf yang dilontarkan Uriarte dianggap sebagai respon frustrasi melihat perkembangan Veda yang semakin matang dan mulai dilirik oleh tokoh-tokoh penting MotoGP. Berbeda dengan Uriarte yang memilih melempar provokasi lewat media, kubu Honda Team Asia tempat Veda bernaung memilih untuk tetap tenang. Strategi step by step yang sudah terbukti membuahkan hasil posisi keempat di FP1 hari ini, diyakini akan tetap menjadi pegangan utama Veda untuk membungkam sesumbar sang rival di lintasan nanti. Sesi kualifikasi besok dan race resmi pada hari Minggu dipastikan bakal berjalan sangat panas. Apakah kesombongan Brian Uriarte yang akan terbukti, atau justru ketenangan dan cara cerdas Veda Ega Pratama yang kembali berujung pada podium manis di Hungaria? Menarik untuk kita tunggu bersama. Namun, harus digarisbawahi, dua berita tersebut merupakan karangan, namun juga harapan admin, melihat potensi besar Veda yang sangat bisa bikin harum nama Indonesia di kancah balap internasional. Harapan pecinta balap Indonesia kembali tertuju kepada Veda Ega Pratama. Setelah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan sepanjang musim Moto3 2026, pembalap muda kebanggaan tanah air itu kini bersiap menghadapi tantangan baru dalam seri Hungaria yang akan berlangsung di Balaton Park Circuit akhir pekan ini. Menariknya, balapan kali ini menghadirkan situasi yang berbeda dibandingkan seri-seri sebelumnya. Balaton Park Circuit merupakan lintasan baru yang belum pernah digunakan dalam kalender MotoGP maupun Moto3. Artinya, bukan hanya Veda yang harus beradaptasi, tetapi seluruh pembalap di grid juga akan memulai dari titik yang sama. Kondisi tersebut membuat persaingan diprediksi berlangsung lebih menarik. Tidak ada pembalap yang memiliki pengalaman balapan sebelumnya di sirkuit tersebut. Semua tim dan rider harus bekerja ekstra keras sejak sesi latihan pertama untuk memahami karakter lintasan, menentukan titik pengereman terbaik, hingga menemukan setelan motor yang paling ideal. Di tengah tantangan tersebut, Veda justru menunjukkan antusiasme tinggi. Pembalap Honda Team Asia itu mengaku sangat bersemangat menyambut kesempatan pertama menjajal Balaton Park Circuit. Saya sangat antusias untuk balapan di Balaton Park untuk pertama kalinya. Ini akan menjadi trek yang benar-benar baru bagi semua orang. Jadi sesi-sesi awal akan sangat penting untuk memahami layout lintasan dan menemukan feeling yang tepat dengan motor. Ujarnya seperti dikutip dari keterangan resmi Honda Team Asia. Pernyataan tersebut menunjukkan betapa pentingnya sesi latihan bebas bagi seluruh pembalap pada akhir pekan ini. Di lintasan yang benar-benar baru, kemampuan membaca situasi dan beradaptasi secara cepat akan menjadi faktor yang sangat menentukan. Bagi Veda, tantangan ini datang pada momentum yang tepat. Pasalnya, rider bernomor 9 tersebut sedang berada dalam tren performa yang positif.
Pada seri sebelumnya di Mugello, Italia, Veda kembali menunjukkan kemampuannya bersaing dengan para pembalap terbaik dunia di kelas Moto3. Penampilan impresif di Italia berhasil memberikan suntikan kepercayaan diri yang besar. Finish di posisi ke-8 menjadi salah satu bukti nyata bahwa proses adaptasi Veda di kejuaraan dunia terus berjalan ke arah yang positif. Modal tersebut kini dibawa menuju Hungaria. Dengan kepercayaan diri yang semakin meningkat, Veda berharap dapat kembali melanjutkan tren positif yang sudah dibangun dalam beberapa balapan terakhir. Setelah Mugello, di mana kami meraih hasil positif lainnya, saya datang dengan kepercayaan diri dan motivasi yang baik. Lanjutnya. Ucapan tersebut mencerminkan suasana hati Veda menjelang balapan. Tidak hanya kepercayaan diri, ia juga datang dengan motivasi besar untuk terus berkembang. Sebagai salah satu pembalap termuda yang sedang meniti karir di level dunia, Veda tampaknya memahami bahwa setiap seri merupakan kesempatan penting untuk belajar dan menambah pengalaman. Yang menarik, fokus Veda tidak semata-mata tertuju pada hasil akhir. Ia lebih menekankan pentingnya menjaga proses pengembangan yang selama ini telah berjalan dengan baik bersama timnya. Sepanjang musim 2026, performa Veda memang menunjukkan grafik yang terus meningkat. Sedikit demi sedikit, ia mulai mampu beradaptasi dengan kerasnya persaingan Moto3 yang terkenal sangat ketat. Pengalaman yang terus bertambah membuatnya semakin nyaman bertarung dalam kelompok depan. Karena itu, target utama yang ingin dicapai pada seri Hungaria bukan hanya sekedar meraih poin atau finish di posisi tertentu, melainkan melanjutkan progres yang sudah dibangun sejak awal musim. Tujuan kami adalah terus bekerja ke arah yang sama seperti balapan-balapan sebelumnya. Kami terus berkembang sedikit demi sedikit sepanjang musim ini, dan saya ingin terus belajar sambil tetap kompetitif sejak awal akhir pekan. Kata Veda, kalimat tersebut menggambarkan pola pikir yang matang dari pembalap asal Indonesia itu. Alih-alih terbebani target berlebihan, Veda memilih fokus pada proses pengembangan diri dan konsistensi performa. Pendekatan seperti ini seringkali menjadi kunci bagi pembalap muda untuk terus berkembang secara berkelanjutan. Namun demikian, Veda juga memahami bahwa keberhasilan di Balaton Park tidak akan datang dengan sendirinya. Trek baru berarti kebutuhan adaptasi yang jauh lebih cepat dibandingkan seri-seri lain yang sudah dikenal para pembalap. Sesi latihan bebas akan menjadi momen penting untuk mengumpulkan data, memahami karakter tikungan, serta membangun ritme balap yang kompetitif. Semakin cepat seorang pembalap menemukan feeling yang tepat, semakin besar peluangnya untuk tampil kuat saat kualifikasi maupun balapan utama. Karena itulah, Veda kembali menegaskan salah satu aspek yang menurutnya akan sangat menentukan hasil akhir-akhir pekan nanti. Akan sangat penting untuk beradaptasi dengan cepat dan membangun pace yang kuat untuk kualifikasi dan balapan. Pungkasnya. Kalimat tersebut sekaligus menjadi gambaran strategi yang akan dijalankan Veda bersama Honda Team Asia. Fokus utama mereka adalah memanfaatkan setiap sesi yang tersedia untuk memahami lintasan secepat mungkin, kemudian membangun kecepatan yang konsisten sejak awal pekan balapan. Kini seluruh mata pecinta balap Indonesia menanti bagaimana kiprah Veda di Balaton Park Circuit. Dengan modal kepercayaan diri yang tinggi, hasil positif dari Mugello, dan perkembangan performa yang terus meningkat sepanjang musim, peluang untuk kembali mencatatkan hasil membanggakan tentu terbuka lebar. Mampukah Veda Ega Pratama melanjutkan tren positifnya dan kembali bersaing di barisan depan Moto3 Hungaria 2026? Atau justru trek baru Balaton Park akan menghadirkan kejutan-kejutan menarik yang sulit diprediksi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah menurut Anda pengalaman Veda yang terus bertambah musim ini bisa menjadi kunci untuk meraih hasil terbaik di Hungaria? Mari berdiskusi.